Blessed Sunday, shalom semuanya. Saudara, saya merasakan kayaknya last time waktu saya khotbah itu kepotong, ya. As if kayaknya saya baru khotbah 2 part, apa itu? Tapi rasanya harus khotbah yang ketiga, there's another series gitu ya. Let me finish what I already started, biarkan saya bisa menyelesaikan, karena rasanya kayaknya kurang plong gitu ya, kalau misalnya nggak diselesaikan gitu ya. Saya ingin melengkapi sedikit ya, apa yang telah saya bagikan 3 minggu yang lalu mengenai 4 pilar daripada gereja dan mengenai tabernakel Musa dan apa relevansinya dari ini untuk semua, untuk kehidupan kita hari-hari ini. Di Kisah Para Rasul di pasal yang kedua perikopnya itu berjudul A Vital Church Growth, artinya pertumbuhan gereja. Di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41-42 dikatakan orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ada 4 pilar, saudara mungkin udah mulai catch gitu ya. 4 pilar ini apa aja? Karena dalam 4 pilar sama seperti tiang. Saudara lihat ini tiang. Kalau saudara lihat tiang ini rasanya kayaknya kalau bisa tiangnya di remove. Tapi begitu ini tiang ini diangkat, satu gedung ambruk. Pilar itu seperti demikian. Pilar itu yang membuat suatu bangunan itu kokoh. Oke? Nah, saudara, 4 pilar ini adalah struktur yang membuat gereja itu bertahan lama. Yaitu apa saja? Tadi dibilang pengajaran rasul-rasul. Yang kedua adalah persekutuan. Kemudian ada memecah roti, yaitu perjamuan kudus. Dan keempat adalah doa dan puji-pujian penyembahan. Kita nggak bisa hidup dengan 4 ini, tanpa 4 ini di dalam gereja Tuhan. Amin. Saudara, 4 di Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 43 adalah akibatnya. Akibat is the result. Karena dimulai dengan kata maka ketakutanlah mereka semua. By the way, di sini bukan kayak takut akan ular, takut akan setan gitu, enggak. Tapi mereka itu is in awe. Mereka itu takjub. Oke? Saudara, kalau saudara melihat suatu mujizat terjadi di tengah-tengah saudara, sama seperti kalau saudara di sini siapa yang pernah ikut KKR kesembuhan? Nah, yang pernah ikut KKR kesembuhan pernah nggak lihat namanya mujizat? Ada yang pernah lihat dengan mata kepala sendiri? Apa yang terjadi, saudara? Pertama-tama bisa histeris. Coba bayangkan ya, kalau ada kaki itu tadinya nggak ada, terus kemudian muncul gitu, bagaimana perasaan saudara? At first, wah nakutin itu. It's like, wah, gitu loh. Ini baru kaki yang numbuh, gitu. Coba ada bagian-bagian tubuh lain yang numbuh, gitu. Atau orang mati kemudian bangkit kembali. Nomor 1 pertama, itu takut pasti. Iya kan? Pasti akan takut. Tapi apa? Setelah itu yang terjadi adalah sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Mereka tetap mengadakan mujizat dan tanda yang menyebabkan orang-orang itu menjadi takjub. Kenapa? Karena Tuhan sampai hari ini, Dia adalah Tuhan yang Allah yang hidup. Yesus itu bangkit dan Dia masih hidup pada hari ini dan masih mengadakan mujizat dan tanda. Amin. You believe that? Or kita udah mulai mikir, apa mujizat dan tanda? Oh enggak, semuanya natural. Semuanya kita jarang lah ya, yang namanya supranatural itu udah jarang. Saya percaya memang kita tidak menggantungkan kepada mujizat dan tanda. Betul, kita nggak berpusat, kita nggak fokuskan diri kita pada mujizat dan tanda. Tetapi mujizat dan tanda itu penting. Karena apa? Mujizat dan tanda, namanya juga tanda. Tanda itu menunjuk kepada sesuatu atau seseorang. Yaitu apabila saudara biasa-biasa aja, tetapi Tuhan mengadakan suatu tanda yang luar biasa atau mujizat yang luar biasa dalam kehidupanmu, orang lain akan melihat bahwa bukan kamu yang mengerjakan, tetapi ini Tuhan. It's for the glory of God.
is not for your glory. Amin? Amin? Nah, saudara-saudara, kalau bisa digambarkan ya, ini masalah mengenai mujizat aja, ini bisa banyak pertentangan. Orang bilang, pasti ada penjelasannya. Secara saintifik, secara ilmu pengetahuan, semuanya bisa dijelaskan. Nah, ini termnya orang dunia memang harus begitu. Karena they don't have suatu dasar. Kalau enggak, ini enggak bisa dijelaskan secara saintifik bagaimana. Tetapi gereja Tuhan dari dulu itu memang selalu harusnya kehidupannya itu dipenuhi dengan tanda-tanda dan mujizat. Karena apa? Inilah yang menyebabkan gereja itu bisa mengalami suatu vital growth, pertumbuhan. Saudara-saudara, saya merasakan kadang-kadang saudara-saudara udah capek. Saudara udah rasanya kayak nggak ngalamin mujizat. Rasanya capek. Saya udah bertahun-tahun. I've been years. Saya udah menunggu bertahun-tahun. Kapan saya gilirannya dapat mujizat? Mungkin saudara saat ini di ruangan ini pun mungkin banyak yang berpikir demikian. Emang Tuhan nggak tahu kondisi saya? Tuhan kan tahu kondisi saya. Tuhan kan tahu ini bukannya masalah saya ini kayak kayak kekepoan aja, kepingin nunjukin mujizat sama orang, pingin nyombong. Enggak. Ini benar-benar kebutuhan. It's for my personal needs. Dan ini nih masa sih Tuhan, kalau Tuhan sayang, kenapa kok Tuhan nggak ngadakan mujizat? Dan ini menyerang pikiran kita. Banyak hal yang menyerang pikiran kita kadang-kadang. Saya udah lama nih nggak dapat terobosan. Apa sih maksudnya Tuhan? Aku sih memang benar kenal sama firman Tuhan. Tapi kalau kelamaan gak ada manifestasi atau mujizat, lama-lama capek Tuhan. Kamu kan ngerti Tuhan. Nah ini loh, saya bilang, inilah serangan. Yang namanya serangan itu datangnya itu dari mana aja. Dan gereja Tuhan pun juga mengalami serangan seperti ini. Whatever we think, apa yang kita rasakan, apa yang kita percayai, apa yang kita mau dapatkan, seolah-olah kayak di dunia lebih banyak tuh terobosannya dibanding di gereja. Kadang-kadang kita mikirnya demikian. Banyak hal-hal yang lebih canggih kayaknya gitu. Kayaknya gereja biasa-biasa aja. Sometimes kita question a lot. Tetapi saya ingin jelaskan sedikit dulu ya. Then I move to that part. Okay? Hold that thought. Okay? Nah, ini ya, saudara. Saya ingin kembali membagikan mengenai tabernakel Musa. Ini di dalam orientasinya atas, utara, bawah, selatan, yang kanan timur, yang kiri barat. Oke? Saudara, kalau kita lihat posisi mesbah, itu dari tembaga, bronze altar, itu adanya di sebelah kanan. Dan di depannya persis yang bulat kecil, itu adalah bronze laver atau bejana pembasuhan yang terbuat dari tembaga. Oke? Nah, itu ada di sebelah timur. Sebelah atas itu di dalam ruangan kudus, itu ada roti sajian. Kemudian di sebelah kiri, itu dari barat, di sisi barat, itu ada tabut perjanjian. Di depannya ada meja ukupan. Dan paling bawah, sisi selatan, itu ada yang namanya kandil atau kaki dian. Kemarin saya sudah bicara mengenai doa. Mengenai the prayer is incense. Oke? Nah, kuda merah itu datang dari ke arah timur, berarti dia masuk dari barat. Di sana ada meja ukupan melambangkan doa-doa dan penyembahan kita. Di mana ada peperangan, di mana ada konflik, di mana ada perpecahan, hubungan, dalam suatu hubungan itu diatasinya dengan apa? Doa, saudara. Saudara kalau berdoa, saudara doa aja, ikut doa gitu ya. Lama-lama saudara masih bisa nggak ngambek sama satu orang. Even kalaupun saudara ngomong bahasa roh nih, saudara berbahasa roh. Dalam pikiran saudara marah terus gitu. Lama-lama saudara nggak marah. Lama-lama saudara nggak marah. Do you know why? Karena itu kuasa Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus itu pada saat engkau berdoa, itu kuasa Roh Kudus itu kayak mencengkram hati kita. Dia itu meliputi hati kita. Waktu kita ngomong, kita berdoa, sulit untuk kita berantem terus-menerus.
Mungkin kalau engkau lagi nggak berdoa, engkau keinget, mungkin. Yang ini nih, gawat juga nih. Saya nagih utang, saya benci banget tuh sama dia, nggak pernah bayar. Yang ditagih utangnya biasanya lebih galak daripada yang ditagih, daripada yang nagih. Biasanya bisa kayak begitu. Tapi when you pray for that person, sometimes ya kita bilang, aduh ini orang utang terus, ini orang utang terus. Waktu kita berdoa untuk orang itu, even though kita tahu dia itu menyalahi kita, dia itu bikin masalah dengan kita, you pray, engkau doakan. Mungkin saat itu saya nggak tahu, dia lagi membutuhkan, dia jahat, apapun motivasinya. Apakah Tuhan tahu sebenarnya kalian membutuhkan? Yes, God knows. Apakah Tuhan tahu kalau misalnya kalian itu sebenarnya yang dirugikan? Yes, Tuhan itu mengerti banget. Tapi pada saat engkau berdoa, engkau mengatakan berkat, engkau tidak berkata negatif, daripada ngegibahin orangnya, mendingan doain aja orangnya. Siapa tahu dia diberkati, habis itu dia langsung bayar utangmu, langsung jebret. Saudara nggak tahu kapan, siapa tahu. But you can never remain an enemies waktu engkau mendoakan mereka. Amin. Amin. Masalahnya, kalaupun kita berdoanya salah pun, nggak usah masalah. Yesus, dialah yang berdoa. That representation imam besar, itu bukan kamu saudara. Imam besar itu adalah Yesus, karena dialah imam besar untuk selama-lamanya, menurut aturan Melkisedek. Dia imam besar yang telah masuk ke ruangan Maha Kudus, dia yang telah duduk, karena di sini, by the way, di dalam perangkat yang tidak ada di dalam tabernakel Musa, di dalam ruangan kudus dan Maha Kudus adalah kursi, nggak pernah duduk. Tetapi menurut kitab Ibrani, dia telah menyelesaikan tugas keimamannya dan dia duduk. Kenapa kita punya GBC lambangnya itu ada kursinya? We sat down. Kita itu rest. Bukan karena pekerjaan kita sudah selesai, tetapi pekerjaan Yesus yang sudah selesai. We rest on the finished work of our Christ Lord Jesus. Doamu waktu dinaikkan sama Tuhan Yesus itu pasti kejawab. Dan pasti jawabannya ya. Ya dan amin. Gak pernah dia ngomong enggak. Can you imagine? Kalau gitu saya minta segala macam loh. Saya minta gedung Tuhan lantai 7. Saya minta rumah yang besar. You know, if God thinks that it's time for you gitu ya, to have that, dia bakalan kasih, tenang aja. Mungkin, kamu mungkin nunggu sebentar. But kalau memang Tuhan memang pingin ngasih, dia bakalan ngasih. Dan Tuhan itu kan selalu ngasih, saudara. Dia itu gak pernah enggak. Because God isn't always giving God, always. Dia mau take out, tapi yang pertama-tama di take out dulu apanya? Saudara tahu nggak? Ini di dalam ukupan ini, itu tuh bau-bauannya harum. Dikatakan ya, 2 Korintus 2 ayat 15. Saudara, saya udah pernah cerita, api yang dipakai untuk membakar itu adalah api yang diambil dari arengnya itu dari korban bakaran yang di luar itu loh. It's the same flame. Artinya apa? Artinya setiap api yang ditimpakan dalam tubuh Tuhan Yesus yang membakar tubuhnya itu adalah korban yang harum. Doamu itu juga adalah doa yang harum, persembahan yang harum, selalu harum. Kamu mungkin enggak, tetapi oleh karena Tuhan Yesus yang berdoa, maka baunya selalu harum. Di hadapan Tuhan, there's always a fragrance of Jesus. 2 Korintus 2 ayat 15, sebab bagi Allah ya, bukan bagi manusia. Kami adalah bau yang harum dari Kristus. Ini wonderful banget. Artinya apa? Di hadapan Tuhan, kamu itu selalu ditutupi oleh bau yang harum. Yesus tuh kayak parfum kamu. Tahu parfum? Parfum itu untuk apa? Nutupin, benar. Benar sekali. Kamu pakai parfum karena menutupi BB-mu, bau badan. Benar kan? Bau badan kita itu bagi seseorang
mungkin oke. Bagi orang lain belum tentu. By the way, istri saya itu suka ngomong gitu, karena hidungnya agak sensitif gitu kan terhadap bau-bauan. Haleluya. Dia bisa tahu. Bukan masalah saya udah mandi atau belum. Bahkan dia tahu kalau saya lagi panas dalam, katanya gitu ya. Panas dalam aja dari jarak berapa meter, kamu panas dalam. Hah? Saya bilang, wow, that's sensitive ya. Gitu ya. Begitu sensitifnya gitu. Jadi biasanya saya udah tahu nih istri saya kalau udah habis mandi gitu ya. What happen is, saya tutupin dengan banyak. Saya mouthwash dulu, habis mouthwash, biasanya saya spray badan saya. Karena saya tahu istri saya nggak suka bau-bauan, jadi saya spray untuk nutupin. Jadi di hadapan istri saya, yang dia bau itu spraynya saya. Saya spray rada banyakan biasanya. Saking kencengnya gitu ya, bilang, bau spraynya kenceng banget. Oh yes, bagi saya itu oke banget itu. I know, my body odor kadang-kadang bau badan itu nggak enak bagi orang lain, oke? Tapi bagi Allah, kamu itu kayak pakai parfum 24 jam kali 7 kali 365, selalu harum di hadapan Tuhan. Doamu selalu harum di hadapan Tuhan, karena kamu pakai parfumnya atau pakai bau-bauan ditutupi dengan asap, yaitu bau-bauan yang harum, yaitu Yesus sendiri. Di tengah-tengah apa? Mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Yang mereka lihat. Itu sebenarnya kalau orang yang binasa atau kita bilang orang mati, nggak ada satu orang mati pun yang mati baunya wangi. Nggak pernah saya dengar itu. Orang mati itu baunya busuk. Kita yang dulu mati karena dosa-dosa kita memang bau busuk. Tetapi oleh karena Tuhan Yesus mati bagi kita, dibangkitkan bagi kita. Lazarus keluar dari kubur, orang ekspektasinya busuk. Tetapi karena kuasa daripada Tuhan sendiri yang membangkitkan dari antara orang mati, nah itu kuasanya beda tuh. Nggak bikin bau sama sekali. Amin. Oke, next. Saudara yang kuda hitam, sekarang kita ngomongin. Oke, kuda hitam dari bawah. Dari utara menuju ke utara, artinya dia masuk dari selatan. Di mana di sana ada kaki dian atau kandelabra. Kandil. Kaki dian itu berbicara mengenai persekutuan. Persekutuan di dalam gereja. Saudara kalau lihat ya, gereja dan karya Roh Kudusnya. Saudara kalau perhatikan itu kandil itu kenapa mesti kayak begitu? Kandil kan bisa aja gitu bikin cabangnya kayak gede dikit kayak ini ya, apa itu? Itu dari tengah sama yang samping kanan kiri kan bisa disamain. Ngapain susah-susah dibikin cabang-cabang seperti itu? Itu kayak buang-buang materi banget. Benar nggak? Kalau bagi orang engineering, ini nih masih benar-benar, harusnya kan kalau kandil gitu ya, bikin aja lurus. Lilinnya di atas satu, rata. Gampang bikinnya. Ya dong. Ini kenapa? Itu ada batang di tengah, kemudian cabangnya itu semuanya mengalir atau bertumpu pada batang yang di tengah itu. Kayak pohon. Why? Wahyu 1 ayat 10 sampai 13. Katakan demikian. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh roh dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Katanya, apa yang engkau lihat tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada 7 jemaat ini, the 7 churches, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. By the way, ini adalah trip yang sebenarnya saya ingin bikin beberapa tahun yang lalu, yaitu trip ke Israel plus the 7 churches. Ini gereja Tuhan yang dikatakan di dalam kitab Wahyu, oke? Dan chapter yang pertama, chapter yang awal-awal, itu berbicaranya kepada gereja Tuhan. The rest of the chapter, semuanya berbicara mengenai orang Israel. Tetapi chapter yang pertama, ngomongin gereja Tuhan. Relevansinya ada nggak? Yes. Di dalam kitab Wahyu ada nggak? Yes, ada relevansinya.
Dikatakan, lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki dian dari emas. Oke, back to the picture. 7 kaki dian dari emas. Jadi gambaran yang ada di tabernakel Musa sama gereja itu berkaitan. Karena dibilang ini 7 jemaat. Kemudian waktu berpaling 7 kaki dian dari emas. Kaki dian juga berbicara mengenai Roh Kudus. Yaitu ini berbicara mengenai gereja Tuhan dan berbicara mengenai karya Roh Kudus di dalam gereja Tuhan. Amin. Menariknya, Wahyu 1 ayat 13 katakan demikian. Dan di tengah-tengah kaki dian itu ada seorang serupa anak manusia. Berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Yesus itu selalu pakai ikat pinggang. Dikatakan selalu karena apa? Ikat pinggang itu adalah lambang. Kalau seseorang ingin membasuh, seseorang hamba ingin mencuci, itu selalu pakai ikat pinggang. Nah ini dia bilang ikat pinggangnya dari emas. Artinya pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan kemuliaan. Dan dia sampai hari ini masih melayani saudara-saudara dan saya. He is still the servant king. He is still the servant leader. Kalau kepalanya kayak begitu, saya yakin as the Church of Jesus Christ, sebagai tubuhnya, kita ini punya pelayanan. Pelayanan kemuliaan. Pelayanan yang membawa kehidupan. Pelayanan yang mencerminkan kemuliaan daripada Tuhan Yesus Kristus dimanapun kamu berada. Kamu bisa berada di area terpencil di seluruh dunia. But when Jesus is with you, kalau kamu adalah tubuh dan kamu adalah gerejanya, mau gak mau itu area akan berubah. Karena kemuliaannya itu mengubahkan segalanya. His glory transform. Always transform. Amin. Saudara. Nah saudara, coba back to the gambar kaki dian. Lihat ya. Yang berdiri di tengah, itu setiap gereja atau setiap cabang itu mengalirnya dari tengah. Artinya apa? Ketiga cabang kanan, 3 cabang kiri tidak bisa berdiri sendiri. Harus mengacu kepada yang di tengah. Batang yang di tengah itu yang paling penting. Semuanya, saudara tahu nggak bagaimana cara menyalakan lilin itu? You know? Cara menyalakan lilin itu bukan dari kanan ke kiri atau kiri ke kanan. Nyalainnya dari tengah dulu. Yesuslah, dialah yang inisiatornya. Dialah yang melahirkan gerejanya. Baru bisa menyalakan lilin sebelah kiri, lilin sebelah kanan. Saudara, semuanya tergantung dari Yesus. Gereja Tuhan yang tidak bergantung sama Yesus, yang tidak berpusat pada Yesus, itu di akhir zaman ini akan mengalami kesulitan. Terutama bahkan saya harus katakan, kadang-kadang ada yang udah gak percaya lagi adanya persekutuan. Ngapain sih? Ngapain bersekutu? Ngapain bersekutu? Kalau bisa di rumah aja. Gereja yang di rumah sama aja toh. Kan terima firman Tuhan sama-sama. Bener gak? Ngapain sih capek-capek pergi ke gereja pagi-pagi? Ada yang rumahnya jauh, ada yang jaraknya sejam, ada yang jaraknya 2 jam. Why do we have to meet? Kenapa? Karena saya percaya Tuhan mau berkumpul karena dia mau ada di tengah-tengah umatnya. Dia mau beracara di tengah-tengah umatnya. Dia mau bermujizat di tengah-tengah gerejanya. It starts with him dan dia mau kita ngumpul di sekitar dia. Saudara kalau ingat ya, tahu nggak kata-kata apabila ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan ada di tengah-tengah mereka, ya kan? Saudara, aku cuma ngumpul-ngumpul doang ya. Saudara ngumpul di kafe, ngumpul di mana, meeting kerjaan, itu bukan ngumpul-ngumpul yang di sana. It's not the same. Oke? Dia nggak bilang when 2 or 3 of you meet together. Karena meet together kita bisa aja hahihi. Bisa aja kita bikin arisan doang. Arisan telur, arisan apalah. I don't know ya, arisan telur. Dari dulu saya bingung sih. Arisan telur apa sih arisan telur gitu ya. Nah, tapi saudara-saudara, tahu nggak saudara-saudara? Dikatakan bahasa Inggrisnya bukan meet together. Bukan gather together. Tetapi when 2 or 3 are gathered.
together. Tahu nggak are gathered artinya apa? Dikumpulkan, artinya ada otoritas yang mengumpulkan. Siapa otoritas itu? It's the Holy Spirit. Kalau nggak Holy Spirit yang ngumpulin kita bersama, GBC mah nggak ada. Kenapa? Kita semua berasal dari background yang berbeda-beda. Kita dikumpulkan di sini karena Roh Kudus yang ngajak kita sama-sama untuk ngumpul di tempat ini. Amin. Why? Kamu pingin ngumpul di tengah-tengahnya yang namanya Yesus. Setiap ada Yesus, pasti ada mujizat, saudara. There are always miracle, there are always signs and wonders. Saudara di dalam gereja lokal, saudara kalau lihat ya Tuhan Yesus ya, itu di tengah-tengah. Dia adalah sumber pemenuh kebutuhan daripada gerejanya. Semua kebutuhan gerejanya apapun itu. Kesehatan, keuangan, ekonomi, semuanya. Mengenai hubungan, itu bermuaranya itu dari Yesus. Dia yang menyuplai semuanya. Dia yang menyuplai, saudara. Saudara ada di dalam gereja lokal, it will get you out daripada kemiskinan, get you out daripada kekurangan. Amin. Saudara-saudara, memang benar. Ada Tuhan pakai memang persembahan dan persepuluhan. Betul. Itu untuk membangun siapa? Yes, untuk Tuhan, tetapi untuk membangun gerejanya, saudara-saudara. It's for the need of the church. Oke? Gereja ini butuh keuangan. Yes, tetapi sumber keuangannya. Kita tahu bahwa di dalam, in the midst of the congregation, melalui kuasa daripada Roh Kudus, Roh Kudus itu bekerja untuk bisa memenuhi setiap orang yang mungkin mengalami lacking, saudara. Itu tuh lawannya itu dengan ini, bersekutuan. Saudara, kalau saudara sharing di dalam HO, di dalam hangout kita, di dalam setiap komsel yang ada, you're sharing your needs. Saudara mungkin ngobrol mengenai kebutuhan saudara. Saudara, ada yang salah nggak sih sharing? Oh iya, saya lagi berdoa mengenai hal ini. Nggak ada. That's where you can share. Kalau di dalam komsel kita agak sulit gitu, mungkin saudara-saudara nggak biasa untuk sharing. Saya biasanya itu cuman sharing sama satu orang, cuman sama ini doang. When you share to the wrong person, dan engkau tidak tahu dan itu tuh ternyata malah membuat kamu lebih terjerumus. Sayang, tetapi di dalam in the multitudes of counsel, kadang-kadang ada multitudes of counsel. Di dalam perkumpulan ada orang-orang yang Tuhan kasih hikmat. Dan saudara bisa dipertemukan dengan orang-orang demikian. Amin. Dia bisa menjadi channel for God's blessing in the church. Jangan takut saudara-saudara. Oke? That's where you share your life. Amin. Kita sharing life di hangout. So siapa yang belum ikut hangout, please join the hangout. Oke? Saudara-saudara, Kisah Para Rasul 4 ayat 33 dan 34. Ini adalah akibat daripada mereka sering bersekutu. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Waktu Yesus di-share, there is a great power. Waktu Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus dibagikan, kuasa akan kebangkitan itu membuat ada kuasa yang turun. There is a great power. Dan bukan hanya great power, great grace. Artinya apa? Kadang-kadang kita tahu kita ini sebenarnya nggak layak. Kita ini tahu kita ini sebenarnya nggak bisa. Kita tahu kita butuh pekerjaan ini. Kualifikasinya nggak nyampe. Kadang-kadang demikian. We need His grace. We need His grace and mercy. Amin. Pada saat itu engkau mengalami kasih karunia yang berlimpah-limpah. Akibatnya sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Nor was there anyone among them who lacked. Saudara-saudara, saya harus katakan kepada saudara-saudara, selama 3 tahun kita mengalami COVID, saya harus saksikan bahwa gereja GBC justru semakin bertambah. God provided us
Dia nggak membiarkan gerejanya berkekurangan. Bahkan ada teman-teman kita bahkan yang diberikan bantuan monthly. Even monthly diberikan bantuan dalam bentuk sembako, dalam bentuk financial. That's where the church should come in. Harusnya disitulah gereja itu harusnya berfungsi. Amin. Kalau ada yang lacking, satu dengan yang lainnya bisa saling bantu. Amin. Amin. Haleluya. Oke, let's move on. Ketiga, yaitu kuda putih keluar ke arah barat. Artinya dia masuk dari timur. Di mana ada apa? Mesbah tembaga. There's a bronze. Tahu nggak sih tembaga? You know ada tembaga itu mempunyai ketahanan terhadap panas yang paling tinggi. Metal yang punya tahan. Makanya dipakai di alat listrik. Very interesting. Bahwa ini berbicara, karena copper itu atau bronze itu berbicara mengenai apa? Tembaga itu berbicara mengenai penghakiman. It's about judgment. Oke? Tuhan Yesus sudah dihakimi di atas kayu salib. Dan korbannya tidak habis. Dia masih ada sampai sekarang. Dia adalah korban yang sempurna itu. Kalau zaman dulu, zamannya Elia, Tuhan nyamber itu namanya api, boom. Yang disamber, korbannya habis, batunya habis. Gimana caranya batu bisa habis ya? Saya sampai sekarang ini gak kepikir. Batu habis, air habis, semuanya habis semuanya. Benar-benar totally gone. Kayak gak ada apa-apa gitu loh. That's how hot the wrath of God. Tapi Yesus di atas kayu salib, semua segala amarahnya Bapa, semuanya sudah ditumpahkan. Dan dia sampai ngomong, sudah selesai. It's all finished. The judgment is finished. And the sacrifice still standing. Sampai sekarang dia masih hidup dan berkuasa. Amin saudara. Dia mengasihi saudara. Ini mengasihi dengan luar biasa. Amin. Saudara, kemudian ada yang namanya bejana pembasuhan. Ini namanya bejana pembasuhan. Do you know kenapa priest itu habis mereka kasih korban, itu kan banyak darahnya kan. Sebelum masuk ke dalam, mereka mesti cuci tangan dulu. Air melambangkan firman. Bronze melambangkan the judgment. Artinya firman yang berkata bahwa mengenai the finished work of Christ. Pekerjaan Kristus yang telah selesai. Firman. Kamu sekali ditebus oleh darahnya. The next one, kamu gak perlu ditebus berulang-ulang. Yang perlu dilakukan adalah Tuhan ingin membasuh. Nah, kalau di perjanjian lama, imamnya yang dibasuh tangannya. Di dalam perjanjian baru, yang dicuci adalah kakinya. Why? Karena setiap hari kamu berjalan, dan kamu kan ada debu. Namanya debu pengaruh pikiran duniawi. Kamu tiap hari kadang mikirnya yang enggak-enggak. Emang kita 24 jam kali 7 gak pernah terpengaruh sama dunia? Yes. Kadang-kadang dunia bilang, udah ambil aja kayak gini, gak apa-apa gitu. Itu mempengaruhi pikiran kita. Dan kita perlu dicuci oleh firman Tuhan setiap hari saudara. Ya, look at that. Kaki tangannya imam itu dicuci. Nah, bukan hanya itu. Dia itu melihat waktu dia mencuci, saudara tahu kalau air itu waktu tenang, apa yang dilihat? Muka kamu sendiri. Betul. Your face. Firman Tuhan itu reflect to your face. But tadi saya tanya, dari mana dapatnya ini bronze ini? Oh, dapatnya sama pastor dari yang itu ya, dari yang dari yang mesbah persembahan. No. Tahu nggak, bejana pembasuhan ini berasal dari cerminnya wanita-wanita yang melayani. It's the woman's punya mirror. Karena zaman dulu itu nggak ada yang namanya quicksilver, tahu nggak quicksilver? Itu yang bikin lapisan yang mengkilat itu loh, yang bisa membuat kita ngelihat muka kita sendiri, cermin. Nah, zaman dulu itu nggak pakai kayak gitu. Dulu itu pakainya perunggu. Mereka tuh ngacanya pakai perunggu. Nah, terus kalau mereka nggak ngaca, nah terus ini dikasih ini semuanya. Dikasih ke semuanya untuk apa? Untuk bejana pembasuhan. Wanita-wanita, you will not lose face.
engkau akan tetap cantik karena Tuhan yang membuat engkau cantik. Pada saat engkau memandang Yesus, memandang di dalam firman-Nya, engkau sering baca firman, mukamu tambah segar. Mukamu tambah cantik. Kamu sering baca firman, banyak-banyak. Suamimu makanya disuruh mandiin kamu dengan firman. Kamu ucapkan kata-kata, you are most beautiful. Seperti kata-kata di Kidung Agung. Engkau itu meskipun ya, kadang-kadang kita tahu ya, maksudnya istri kita nggak ada yang sempurna kan? Gitu loh. Suami kita juga nggak ada yang sempurna kan? Tapi when we say to one another, waktu kita ngobrolin satu dengan yang lain, waktu kita ngomong sesuatu yang positif, especially dari firman Tuhan, it shall happen. Hati-hati. Saya setiap kali ngomong sama istri saya, kamu awet muda, kamu nggak akan menopause. Saya ucapin aja terus. Perkara jadi, nggak jadi, gejala, nggak ada gejala gitu. Nggak peduli. I don't care. Saya tetap ngomongin aja. Saya perkatakan sama istri saya senantiasa gitu. Kamu pun nggak usah dioperasi. Kamu akan terlihat awet muda sama seperti Sarah mengalami kemudaan kembali. So I keep saying that to my wife. And I repeat it. I always repeat it. Dan dia sampai bosen, sampai dia malu. Nggak peduli. Yang penting saya. Karena yang liatin muka dia kan saya. Kan dia kan lihat mukanya sekali-sekali doang di cermin. Tapi yang liatin muka dia kan saya tiap malam. Every night. Night and day. Day and night. I see her. Her face. Istri saya itu adalah kemuliaan daripada saya. As the bride of Christ is the glory. The glory of Jesus Christ. You know, the glory of Jesus Christ itu gerejanya loh. Kemuliaan Yesus itu adalah gerejanya. Amin. Saudara, yang terakhir. By the way ya, every single pengajaran. Dunia itu gak pernah anti Tuhan. Tapi dunia itu bisa anti Kristus. Artinya apa? Anti pekerjaan Kristus. Anti apa yang berasal daripada Kristus. Mungkin. Oke, mereka gak suka yang namanya Yesus. Oke. Nah, anti Kristus bukannya kita ngajarin, oh ya, bukan hanya sekedar tidak mengajarkan hal-hal di luar Kristus, tetapi menggantikan Kristus dengan yang lain, itu juga sama, anti Kristus. So let's focus. Gereja seharusnya berpusat hanya kepada Kristus dan pekerjaannya yang telah selesai di atas kayu salib, sehingga dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Amin. That way, kuasanya mengalir dari Kristus, bukan dari pengetahuan duniawi. You know, pengetahuan duniawi itu cuma sebentar. Kamu bisa read motivational book. Nggak usah belajar dari di gereja. Kalau kamu mau belajar motivational book atau motivation, you just go to IG, Instagram. Udah ribuan, jutaan bahkan orang-orang yang ngasih motivational tiap hari. You don't need to do that. Amin. Tapi saudara ada di gereja, you learn about Jesus. Waktu Yesus itu ada di dalam dirimu, waktu engkau mengenal dia dengan lebih lagi, engkau akan mengalami kuasanya lebih lagi. Amin. Amin. Alright. Oke, next one. Kuda yang belang-belang atau hijau kuning itu menuju ke selatan, berarti masuk dari utara. Di utara ada apa? Meja sajian, saudara. Nah, meja sajian itu adalah roti. Dan di sini kunci untuk menanggulangi kematian dan sakit penyakit. It lies on the body of Christ. Itu ada 12 by the way, tumpukan itu. Dan itu menggambarkan suku Israel. Tuhan itu sayang loh sama orang Israel. Dia tuh sangat sayang. Apalagi di dalam perjanjian baru. Tubuhnya sendiri itu dia sayangi. Dia itu gak mau tubuhnya itu mengalami sakit penyakit. That's why saudara, kenapa kok mujizat atau mujizat kesembuhan itu penting? Karena Tuhan mau kalian ngalamin kesembuhan dan terlebih lagi kesehatan di muka bumi ini. Kalau di surga gak ada satupun orang yang sakit. Karena sakit penyakit tidak berasal dari surga. Di sana itu gak ada sama sekali saudara. Artinya apa? Saudara di sana sempurna. You are perfect.
semuanya sempurna. Tapi kesembuhan itu penting untuk di muka bumi ini. Why? Itu akan memberikan kesaksian bagi banyak orang. Kalau itu yang bekerja itu saudara-saudara, kalau Tuhan bekerja dengan luar biasa. By the way ya, kalau saudara mungkin hari ini mungkin merasa, ya ini nggak mungkin. Kayaknya saya nggak bisa ini mengalami hal ini gitu ya. God doesn't hate you. Tuhan nggak akan benci sama kamu. Tenang aja. Tapi kalau saudara nanya sama Tuhan, Tuhan maunya apa? God wants you to be healed and God wants you to be whole. Amin. Yang kepingin punya anak, Tuhan mau kamu punya anak. God loves you so much. He wants you to have not just child, but children. Children. Supaya engkau bisa melihat your children's children. Engkau bisa melihat anakmu punya anak, anakmu punya anak. Haleluya. Amin. Amin. Saudara. Nah, saya mau nanya. Apakah berarti di dalam gereja Tuhan itu nggak ada masalah? Saya mau nanya. Do you have problem in church? Oh yes. Setiap hari kita bakalan punya problem. Kamu nggak usah ngapa-ngapain, problem juga datang sendiri kok. Tenang aja. You just wait in the morning, mau nyalain handphone kek, mau nyalain TV kek, problem ada di mana-mana. It's bad news every day. Tapi especially to the church. Nah, justru semakin banyak masalah di dalam keluarga kita. Seharusnya saudara kita semuanya harusnya tahu bahwa artinya semakin banyak masalah, kasih karunia Tuhan itu harusnya turun menjadi baru setiap hari untuk mengatasi masalahmu. The Lord mercy is new every morning. He has said, kebaikannya itu new every morning. Nggak dibilang bahwa new every month. Nggak dibilang new every week. Nggak bilang new every year. But new every morning. Artinya selama ada pagi, berarti ada kasih karunia Tuhan. Selama saudara bisa melihat ada matahari terbit, by the way ya, mungkin ada negara-negara yang nggak pernah ngalamin matahari, but mereka mengalami pagi, pasti. Ada jamnya itu namanya pagi. It's new every day. Amin, amin. Saudara, di dalam tanah perjanjian, bukan berarti kita itu benar kita mengalami berkat yang berlimpah-limpah, tetapi bukan berarti kita nggak ngalamin tantangan kan? Every day kita akan mengalami tantangan. Banyak raksasa, banyak suku yang harus diusir. Banyak banget every day. Mereka itu adalah gambaran daripada masalah. Dan juga gambaran daripada kubu. Stronghold. Kubu dalam pikiran kita. Sebagai orang yang percaya. Kadang-kadang itu manusia lama itu masih nempel. Yang namanya sifat manusia lama. Sifat manusia lama itu bilang, mana mungkin sih saya ngalamin hal ini. Mungkin kamu pelajari dari buku. Mungkin kamu pernah diajarin sama orang. Mungkin kamu pernah dengar doktrin yang salah di dalam gereja. Mungkin kamu pernah dikhotbahin atau baca buku. Atau dengerin apapun, nonton YouTube segala macam. Atau mungkin juga apa yang pernah kita alami. Waktu dulu saya pernah ngalamin kayak begini secara natural. Pasti ini hasilnya kayak begini. That's a stronghold. That's a stronghold. Amin. Saudara, berkat di dalam tanah perjanjian itu bukan hanya, saya katakan, bukan hanya manifestasi daripada berkat-berkat yang akan kita terima saja. Bukan hanya itu. Tetapi esensi berkat yang sesungguhnya adalah kamu bisa rest, kamu bisa beristirahat. Karena kata tanah perjanjian itu digantikan di kitab Ibrani oleh Paulus dengan perkataan they shall not enter my rest. Bukan they shall not enter my promised land. Jadi artinya berkat yang sesungguhnya itulah kamu bisa beristirahat di dalam pekerjaan Yesus yang telah selesai. Karena promised land menggambarkan everything is done. It's blessed already. Amin. Saudara, Tuhan udah bilang tanah ini telah diberikan. Tetapi masih banyak yang harus dikuasai. Saudara, tiap hari kita juga ngalamin. Mungkin ada kemenangan. Tapi juga banyak terobosan atau banyak halangan yang menutup seolah-olah. Menutup kayaknya ini nutupin saya banget.
Ini nutupin channel saya. Saya harusnya udah nyampe nih di sini. Tapi kayaknya banyak hambatan. Banyak halangan. Saudara, artinya apa beristirahat di dalam setiap tantangan? Artinya, kalau ada tantangan, itu kita hadapi dengan apa? Kita beriman kepada apa yang telah Dia lakukan di atas kayu salib. Itu nomor 1. Kedua, percaya bahwa tidak ada batasan akan apa yang Dia dapat lakukan. There is no limit to what He can do in your life. Sometimes kita yang suka ngelimit. We like to limit ourselves. Kita suka bukan melimit ourselves, we limit God. Bisa nggak kamu membatasi Tuhan? Bisa banget. Nanti saya buktikan dengan ayatnya. Ketiga, bagaimana kita beristirahat di dalam tantangan? Kita hanya mengandalkan Dia sebagai satu-satunya solusi untuk semua tantangan itu. Sekali lagi saya katakan, jangan andalkan kemampuanmu, jangan andalkan pengetahuanmu, jangan andalkan koneksimu. Pertama, kita beriman akan apa yang telah Dia lakukan di atas kayu salib. Yang kedua, kita percaya bahwa tidak ada batasan akan apa yang Dia dapat lakukan bagimu. Dan yang ketiga, kita hanya mengandalkan Dia sebagai satu-satunya solusi untuk semua tantanganmu. Saudara, kita biasanya percaya Yesus sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Untuk pemulihan kita. Oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita percaya Yesus akan untuk kekurangan kita, betul? Kita percaya Yesus untuk pemulihan kita. Kita mau percaya Yesus untuk perlindungan yang sudah diberikan kepada kita. Betul, yes. Tetapi saya mau nanya sama saudara, seberapa banyak yang telah diberikan kepada kita? I want to ask you. Seberapa banyak sih yang Tuhan telah berikan kepada kita itu? How far? Atau seberapa banyak yang telah kita terima dari Dia? Seberapa banyak yang telah kita terima dari Dia? How much? How much do you want to ask the Lord? Saudara, itu yang sering jadi pertanyaan. Apakah limit kita untuk minta sama Dia? Itu yang penting cuma selamat deh, masuk surga, nggak masuk neraka udah bagus. Itu ya saya katakan ya. Ya udahlah, yang penting masuk surga, di bumi nggak terima hukuman, di bumi dan di surga. Do you know what this is? Ini namanya bertahan hidup. Kamu itu hanya bertahan hidup. It is not bukan hidup yang berkelimpahan yang dikatakan sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau kita menerima hidup dan menerimanya dalam kelimpahan. Tapi kalau kamu cuma bertahan hidup, kamu itu yang namanya julukannya itu nggak lebih, kamu itu bukan julukannya lebih dari pemenang. Kamu itu hanyalah penyintas. Tahu penyintas? You are just a survivor. Bertahan hidup doang. Supaya nggak kena serangan, supaya nggak kena apa-apa, supaya nggak ini, supaya nggak itu. Saya mau nanya, apakah bangsa Israel di dalam tanah perjanjian Tuhan suruh bikinlah benteng dan bertahanlah terhadap bangsa-bangsa lain? Bikin benteng di satu tempat. Dan kamu bertahan aja udah yang penting. Enggak kan? Setelah mereka masuk ke tanah perjanjian disuruh ngapain? Kemana kamu pergi, itu kamu kuasai. Wherever you go, I've given this land for you. Artinya, you have to go. Benar gak sih? You have to move. Gak bisa cuman bertahan doang. Dalam kehidupanmu, kamu mungkin berasanya, oh iya just survive doang Tuhan. Hanya melewati tahun ini. No, God wants you to not just prosper. Tetapi God wants you to benar-benar ngalamin victory yang telak. Yang benar-benar boom. Amin. I know there are a lot of things yang mengintimidasi saudara. Saya selama ini udah dengar firman ini kok. Udah bertahun-tahun kayaknya gak menang-menang kok. Gua kayaknya mungkin percayanya kurang kali ya. Mana nih? You know that bangsa Israel itu disebut bangsa yang tegar tengkuk, benar ya? Keras kepala kan? Karena apa tahu nggak? Kenapa mereka disebut bangsa yang tegar tengkuk? Karena mereka itu nggak percaya. Do you know waktu mereka nggak percaya itu melukai hati Tuhan? It hurts God. Nah, saudara, Tuhan ini telah melakukan banyak perkara dan hal-hal yang mustahil nggak di depan mereka? Siapa di sini yang pernah lihat laut dibelah? Seumur hidup, saya mau nanya. Pernah lihat laut kebelah?
Saya selama ini cuman lihat kalau itu di Disneyland ada tuh yang kebelah-kebelah itu. Nanti kita lewat gitu, Disneyland doang. Tapi yang benar-benar lihat laut nih, laut loh, laut merah itu dibelah. I have never once in my lifetime saya bisa melihat kayak gitu. Ini orang Israel yang lihat laut dibelah. Habis itu ada tiang awan, tiang api yang berjalan di depan mereka. Can you imagine? Mereka ngelihat air jadi darah. Mereka lihat mujizat demi mujizat. Apakah itu mengubah mereka? Enggak, mujizat itu enggak mengubah orang. No, it doesn't change them. Kenapa? Karena ini membuktikan mujizat itu belum tentu bisa mengubah karakter seseorang. Let me tell you, di Mazmur 78 ayat 41. Ini dikatakan demikian. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Very interesting, dibilang mencobai Allah, menyakiti yang kudus dari Israel. Tapi, saya katakan, di bahasa New King James Version-nya ini lebih canggih. Dikatakan, yes, again and again they tempted God and limited the Holy One of Israel. Saudara tahu nggak, waktu mereka nggak percaya, itu mereka melimit Tuhan. Sedang melimit Tuhan. Waktu mereka nggak percaya itu mereka ngelimit Tuhan. Saudara, saya nggak bisa katakan saudara lagi percaya atau nggak percaya. Karena saya nggak bisa melihat kan hati saudara lagi percaya apa enggak. Saudara di gereja bisa bilang, saudara percaya, amin dalam hati. Belum tentu. How can I be sure? Gak bisa saudara-saudara. You can say, yes, I believe Tuhan pasti akan bikin mujizat nih. Besok nih pasti Tuhan bikin mujizat. Terus pas pulang, aduh diteleponin orang. Ditagih nih gitu loh. Aduh mana mungkin sih. Baru juga dikhotbahin. Haleluya, puji Tuhan. Belum tentu. Nah, kalau saudara lagi posisinya gak percaya gimana? How? Bagaimana caranya mengatasi hal itu? Oke, let me give you a solution. Karena kita pun sering demikian. Saudara, kita membatasi Tuhan bisa jadi karena a wrong thinking, a wrong belief. Mungkin orang-orang udah bilang kita, kamu ini gak mungkin kayak begini. Oke? Lihat orang buta yang datang kepada Yesus. Coba kita lihat ya. Setelah Yesus masuk, Matius 9 ayat 28 sampai 29. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. And when he had come into the house, the blind man came to him and Jesus said to them, do you believe that I am able to do this? They said to him, yes Lord. Then he touched their eyes saying, according to your faith, let it be to you. Perhatikan ya, Yesus gak pernah nanya, percayakah kamu bahwa kamu dapat melihat? Coba perhatikan ya, baik-baik. Pertanyaannya apa? Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Tuhan Yesus tidak pernah nanya, percayakah kamu apakah bahwa kamu dapat melihat? Artinya apa sih? Iman kita bukan bergantung kepada diri kita. Iman kita itu tergantung kepada siapa iman kita gantungkan. It's not about our faith sama sekali. It's not about our faith. Kalau enggak, Yesus kan ngomongnya beda. Nah, wah, kalau gitu ya, ini berarti orang ini canggih banget nih. Saya aja gak punya iman kayak begini gitu. Terus gimana caranya? Iman saya itu bukan, aduh pastor, sebiji sesawi, mungkin seperapat kali biji sesawi kembali iman saya. Makanya gak nyampe, gak bisa memindahkan gunung. Maybe. Gitu ya. Sebenarnya imanmu itu seharusnya kepada Dia yang dapat melakukan segala sesuatu. It's to Him who is able, not you. It's to Him. Sama juga dengan seorang ayah. Coba kita lihat ya. There's a father yang anaknya sering kerasukan setan. Saudara kalau punya anak sering kerasukan setan, you will be so sad. Karena apa? Gak bisa bebas. Kita yang belum punya anak, gitu ya, mungkin kita gak sadar. Anak saya aja begitu sakit aja, aduh rasanya sedih banget. Tapi kalau namanya anak kerasukan setan setiap hari,
Terus habis itu dikatakan Markus 9 ayat 22 sampai 24. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Can you imagine if that happens every day? That's how sad. Itu pasti orang tuanya itu desperate banget. Desperate nggak? Desperate lah. Tiap hari harus dijagain. 24 jam kali 7 harus dijagain. Kalau enggak, malam jalan sendiri. Nyemplung ke api. Nyemplung ke air. You cannot sleep. You cannot eat. Nggak bisa proper. Hidupmu udah nggak normal. Tapi lihat ya, Yesus jawab nih. Sebab itu dikatakan, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ini dari dulu ini bikin saya bingung. Pertama Tuhan Yesus bilang, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Oke, ya kan? Nggak ada yang mustahil bagi orang yang percaya, itu nggak masalah. Tetapi itu kan pertanyaannya, jika engkau dapat berbuat sesuatu. Bisa nggak Yesus berbuat sesuatu? Yes. Tapi Tuhan Yesus, ayah itu habis dikasih tahu begitu, ayah itu jawab apa? Aku percaya, terus tolonglah aku yang tidak percaya. Ini kan aneh. Aku percaya, tapi aku nggak percaya. Coba ya, gitu. Pastor Fedri nih mau traktir saya gitu, makan steak, ya kan? Makan steak di Holy Cows. Makan steak, Pastor. Ya, makan steak apa? Wagyu. Wih, gitu Pastor Fedri nih baru dapat kangtau dia. Gitu. Dia mau traktir. Pastor percaya nggak? Tapi kan Pastor Fedri kan istilahnya baru dapat kangtau kan. Aku belum pernah dibayarin steak sebelumnya. Gitu loh. Terus aku bilang, percaya sih Pastor. Tapi tolong gue juga gak percaya sih. Nah itu that's an insult you know. Menghina. Ini penghinaan. Menghina banget. Udah dibilang percaya, tolonglah aku yang tidak percaya. Come on man. Apa ini? Apa maksudnya? Coba bahasa Inggrisnya. Lihat terjemahan bahasa Inggrisnya ini lebih enak. And often he has thrown him both into the fire and into the water to destroy him. But if you can do anything, have compassion on us and help us. Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. Ya kan? Perhatikan ya. If you can believe. Jadi dia bilang, kalau aku dapat. Enggak. Dia bilang, if you can believe. Bahasa Inggrisnya sangat disayangkan. Aslinya nggak ada koma. Aslinya harusnya, if you can believe, all things are possible to him who believes. Pertanyaannya, siapa him itu? Atau siapa orang itu? It's Jesus. Karena apa? Yang ada di situ semuanya pada nggak percaya. Yang percaya dan bisa melakukan mujizat, yang selalu percaya sama Bapa, cuman Yesus. Artinya imanmu, kamu cuman perlu gantungin sama Yesus. Sama imannya Yesus. Kamu mungkin gak punya iman. Kamu mungkin hari ini susah untuk percaya. Gak masalah kata Yesus. Kamu cukup gantungin sama aku. Ini kalau ditanya, jadi sebenarnya orang ini percaya atau enggak sih? Gitu. Ya dan enggak. Jawabannya. Gak bisa dibilang ya juga. Karena dia kan belum percaya kan. Tapi dibilang ya dia percaya. Dia cuma percaya sama apa? Yesus. Karena Yesus percaya kepada Bapa. Dan Yesus selalu percaya kepada Bapa. Dia gak pernah gak percaya. Imannya Yesus itu jauh lebih besar daripada iman kita. Amin. Jadi kamu gak usah khawatir saudara-saudara. Kalau kamu gak berkata, aduh ini ada harapan gak dalam situasi saya? Yes, selalu ada harapan. If you can only believe on Jesus, bahwa Yesus pun, aduh aku lagi gak percaya. Gua gak percaya hal ini bisa terjadi dalam kehidupan saya. Yang gua percaya siapa? Cuman Yesus. I just believe him. Dan Yesus cukup bilang. Makanya dia bilang, Lord I believe. Help my unbelief. Aku cuman percaya kamu. Karena kamu percaya segala sesuatu. Yesus cuma berkata, gantungkan imanmu pada aku.
ujung jubahku kamu jamah aja, sembuh. Kamu cukup ujung jubahnya aja, nggak perlu banyak-banyak. You don't need to do anything. You just need to believe. Sedikit aja, enough. Just enough, just to believe him. Biarin nanti imanku yang mempercayai mengenai apa yang aku akan kerjakan dalam kehidupanmu. Engkau nggak akan membatasi, engkau nggak mau membatasi apa yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupanmu. Amin. Galatia 2 ayat 20. Ini ayat yang terakhir, kalau boleh saya minta teman-teman praise and worship bisa bantu saya. Galatia 2 ayat 20 katakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Itu terjemahannya nggak salah. Bisa hidup oleh iman dalam Anak Allah, atau saya kasih ini New King James-nya, bukan New King James by the way, Old King James. New King James terjemahannya agak geser. Tapi saya suka yang Old King James. Dikatakan, I'm crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God. Artinya kamu hidup dengan imannya Yesus Kristus. Bukan iman di dalam, kamu hidup dengan pakai imannya Yesus. Pakai imannya Yesus. Jangan gak dipakai saudara-saudara. Pakai imannya Yesus. Kak bilang, aku memang gak punya iman. Tapi aku hanya gantungin pada imannya Yesus. Cukup. It's enough. More than enough. Untuk setiap masalahmu. Apapun itu. Apapun itu. Karena nama Yesus itu berkuasa. Nama Yesus itu tidak pernah mengecewakan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Alfa dan Omega. Yesuslah Alfa dan Omega. He is the beginning of faith. Dia yang memulai iman itu. Plus, dia juga yang menyertai iman itu. Plus, dia juga yang mengakhiri iman itu. Selama Yesus tidak berakhir, iman tidak berakhir. Kamu akan selalu punya iman. Yang membatasi kamu itu cuman dirimu. Nomor 2 adalah kamu hidup di dalam your own flesh. Kekuatanmu sendiri. Oleh karena hukum Taurat, kamu hidup di bawah Taurat. You cannot flourish. Maybe ada area-area yang mungkin seret dalam kehidupanmu. Either itu masalah mengenai kesehatan, masalah mengenai keuangan, masalah mengenai pekerjaan, masalah mengenai hubungan dalam rumah tangga, masalah mungkin mengenai anak. Saudara, kita nggak tahu. Tapi Tuhan lebih daripada tahu. By the way, yang tadi nggak saya panggil, yang tadi nggak saya call out the disease, bukan berarti Tuhan nggak ngelihat kamu loh. Tuhan tahu kebutuhanmu. Dan dia sudah menyiapkan kesembuhan untukmu. Jangan khawatir, saudara-saudara. Amin. God loves you so much. Tahu apa yang bisa membangkitkan iman? Apa yang bisa membuat iman bekerja? Faith works by love. Faith works by His love. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan mengetahui. Karena iman itu datangnya dari pendengaran, betul. From hearing. Hearing the word of Christ. What is the word of Christ? Tuhan sayang engkau. Engkau gak perlu sampai kayak gimana banget gitu percaya. Kalau sampai ada orang bilang, mungkin kamu belum sembuh karena imanmu kurang besar. No, memang imanku gak besar, tapi imannya Tuhan Yesus jauh lebih besar. Aku percaya sama imannya Tuhan Yesus lebih daripada imanku. I don't care about my faith. I care about His faith. His faith is more than anything. And more than enough. Untuk membuat engkau mengalami terobosan dalam kehidupanmu. Mari saudara, saya ajak saudara bangkit berdiri. Let's partake. Kalau engkau selama ini menilai dirimu berdasarkan kemampuanmu, kerohanianmu, pengetahuanmu tentang kasih karunia, engkau menilai dirimu sendiri berdasarkan, oh aku ini udah lama di GBC.
Oh, aku ini udah lama lahir baru. Oh, aku ini orang Kristen yang dewasa. You will fail. Nilailah dirimu menurut Kristus. Kristus itu sempurna. Kristus itu tanpa cacat celah. Dia itu adalah kesembuhan. Dia itu selalu sehat. Dia itu selalu nggak pernah stres. Dia itu selalu berbuah-buah dalam apa yang dia lakukan. Dan dia selalu mendatangkan damai sejahtera dan sukacita kemanapun dia berjalan. Kalau hidupmu saat ini mungkin merasakan mungkin kayaknya sukacita, damai sejahtera ini aku ini banyak yang gak puas dalam kehidupanku. So many dissatisfaction in my life. You still have hope. Kalau kamu mau percaya sama Yesus, just believe. A simple belief. Dan kau mau bersama-sama sama saya saat ini ambil. Kita diberikan perjamuan kudus. God gave us. Dia memberi dan kita yang namanya menerima. Bukan kita ngambil perjamuan kudus, tapi kita menerima perjamuan kudus. We receive. And we receive grace upon grace. Mari saudara, kami percaya ya Tuhan, ini adalah tubuh-Mu ya Tuhan yang diberikan bagi kami. Kami menerima kesembuhan-Mu. Kami menerima terobosan-Mu. Kami menerima pemulihan-Mu. Apapun yang kami alami tidak lepas daripada mata-Mu. Engkau mengetahui segala sakit penyakit kami. Engkau mengetahui segala kekurangan kami. Yet Engkau masih mengasihi kami. Dan Engkau telah memberikan Yesus. Apabila Yesus telah diberikan, masakan Dia nggak memberikan segala-galanya bagi kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan bagi kami semua. Dan kami terima dan kami mengingat pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan perjanjian ini yang berisi darah. Engkau dilayakkan. Engkau bisa menerima berkat ini. Engkau tidak mengalami kutuk keturunan, kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan. Karena Dia telah membayarnya sempurna dengan darahnya sendiri. Engkau yang mungkin pernikahanmu mungkin lagi in a dead spot yang mungkin kau merasa nggak ada lagi kehidupan. Darah ini adalah lambang daripada kehidupan itu sendiri. Di dalam darah ini ada kehidupan Kristus. Terimalah kehidupan Kristus. Saat ini kami menolak segala bentuk perceraian di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami menolak segala bentuk pemberontakan di dalam rumah tangga. Saat ini kami perkatakan damai sejahtera, kasih-Mu. Tidak ada perpecahan, tidak ada konflik yang menyebabkan perpecahan. Kami mengucap syukur dan kami terima. Darah-Mu mengampuni dosa kami. Sekali untuk selama-lamanya. Mari kita minum bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini kita berdoa untuk setiap pemberian kita. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemberian-Mu ya Tuhan. You give us everything. You give us your son. Your only son. Engkau memberikan yang paling dikasihi, yang paling indah di surga. Saat ini untuk diri kami. Kami mengucapkan syukur Tuhan. We give thanks to you by our giving. Dengan pemberian kami Tuhan. Kami mengucap syukur. Dan kami saat ini, kami memberi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Karena Engkau telah memberkati kami terlebih dahulu. Thank you Jesus for your provision. Every day, tiap hari, kami tidak akan pernah kekurangan. Kami akan selalu dicukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin.
Terima kasih untuk saudara sekalian yang telah mengikuti ibadah GBC Jakarta bersama kami. Kami berharap saudara sekalian diberkati dan disegarkan oleh firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Pastikan saudara mensubscribe channel YouTube kami dan ikuti terus update dan informasi GBC Jakarta di akun resmi media sosial kami di bawah ini. Shalom, Tuhan berkati.